Rahasia atur uang tanpa pusing, 11 tips menghemat uang belanja harian paling manjur. Sebelumnya pastikan klik tombol subscribe, share, dan like dulu ya, supaya channel ini bisa lebih berkembang dan bermanfaat buat lebih banyak teman-teman yang lain. Terima kasih. Yuk kita lanjut deh. Apa kabar ibu semua? Moga sehat-sehat terus ya. Rasanya baru saja pegang uang belanja di awal bulan, tapi pas baru tengok kanan kiri sedikit, isi dompet sudah ludes seperti habis disapu angin puting beliung. Fenomena harga kebutuhan pokok yang naik turun tidak karuan. Belakangan ini memang bikin kita semua elus dada, apalagi kalau melihat harga cabai atau bawang yang harganya sudah seperti harga tiket konser. Banyak artikel keuangan menyebutkan bahwa manajemen pengeluaran rumah tangga yang berantakan adalah musuh utama kesejahteraan keluarga. Jadi wajar sekali kalau ibu merasa stres sendiri setiap kali harus menyusun daftar belanja bulanan. Tapi tenang saja Bu, karena di video kali ini kita akan bedah tuntas rahasia mengatur uang belanja supaya tetap cukup tanpa harus membuat ibu jadi pusing 7 keliling. Mari kita mulai dengan langkah pertama yang paling krusial, yaitu berhenti belanja tanpa daftar yang tertulis rapi di kertas atau ponsel ibu. Kebiasaan asal ambil barang saat di pasar atau supermarket itu ibarat jalan di atas tali tanpa pengaman. Jadi catatlah kebutuhan ibu secara detail supaya tidak ada barang tidak penting yang masuk keranjang belanjaan. Kedua, mulailah berbelanja dengan perut kenyang. Karena saat perut lapar semua barang di rak terlihat seperti makanan lezat yang wajib dibeli meskipun sebenarnya tidak kita butuhkan sama sekali. Ketiga, buatlah skala prioritas antara kebutuhan pokok yang mendesak dengan keinginan jajan yang sebenarnya bisa ditunda besok atau minggu depan. Yang keempat, yaitu cobalah untuk lebih sering memasak menu masakan rumah daripada membeli makanan. Jadi yang harganya berkali lipat lebih mahal. Kelima, belanjalah sayuran segar di pasar tradisional pada pagi hari karena selisih harganya dengan supermarket bisa sangat lumayan untuk menambah tabungan ibu. Keenam, manfaatkanlah stok bahan makanan yang ada di kulkas sebelum memutuskan untuk membeli bahan baru supaya tidak ada sayuran yang membusuk di sudut kulkas karena lupa tidak dimasak. Ketujuh, cobalah teknik belanja mingguan dengan menu yang sudah direncanakan supaya ibu tidak perlu bolak-balik ke pasar yang pastinya malah bikin uang parkir dan bensin cepat habis. Kedelapan, ajaklah anak atau suami berbelanja hanya jika benar-benar diperlukan. Karena terkadang keberadaan mereka justru bikin daftar belanja jadi berantakan. Karena ada saja permintaan barang yang tidak ada dalam rencana awal. Kesembilan, jangan mudah tergiur dengan diskon besar-besaran yang dipajang besar sekali di pintu masuk supermarket. Karena seringkali itu cuma trik supaya kita membeli barang yang sebenarnya tidak kita butuhkan. Kesepuluh, bandingkan harga antar toko dan jadilah ibu yang cerdas dalam melihat perbandingan harga barang yang sama di tempat yang berbeda. Ke-11, sisihkan uang receh atau sisa belanjaan ke dalam celengan khusus yang nantinya bisa jadi penyelamat di akhir bulan saat kondisi keuangan benar-benar sedang kritis. Tentu saja mempraktikkan semua ini memang tidak semudah membalik telapak tangan karena godaan. Belanja itu terkadang lebih berat daripada menahan rasa kantuk saat menunggu cucian kering. Saya paham sekali kalau terkadang ibu ingin memanjakan diri dengan membeli barang yang sebenarnya tidak terlalu dibutuhkan. Apalagi setelah menjalani hari-hari panjang mengurus rumah tangga, mengatur kebutuhan keluarga, membereskan pekerjaan yang seolah tidak pernah selesai, dan seringkali tetap harus tersenyum meski badan maupun pikiran sudah terasa lelah. Keinginan untuk belanja kadang memang muncul sebagai bentuk pelarian sederhana agar hati terasa lebih ringan, suasana hati membaik, atau sekadar memberi hadiah kecil untuk diri sendiri setelah bekerja tanpa henti setiap hari. Dan itu manusiawi, Bu. Setiap orang pasti ingin merasakan penghargaan untuk dirinya sendiri. Namun seringkali
Kepuasan saat membeli barang baru hanya bertahan sebentar. Rasa senang muncul ketika melihat barang yang diinginkan berhasil dibeli, ketika membawa pulang tas belanjaan baru, atau saat membuka paket yang baru datang. Tetapi beberapa hari kemudian, perasaan itu perlahan menghilang. Sementara pengeluaran yang sudah terpakai tidak bisa kembali lagi. Sebaliknya, ada rasa tenang yang jauh lebih besar dan bertahan lebih lama ketika ibu melihat kondisi keuangan keluarga tetap aman. Saat akhir bulan tiba dan tabungan masih utuh, kebutuhan rumah tangga tetap tercukupi, serta tidak ada rasa cemas memikirkan kekurangan uang mendadak. Disitulah muncul ketenangan yang sebenarnya. Perasaan aman karena masih punya simpanan untuk kebutuhan penting, untuk masa depan anak, atau untuk keadaan darurat, seringkali memberikan kebahagiaan yang lebih dalam dibanding kesenangan sesaat dari membeli barang yang akhirnya jarang dipakai. Bukan berarti ibu tidak boleh menikmati hasil jeripayah sendiri. Sesekali menyenangkan diri tentu boleh dan penting. Hanya saja, memilih dengan bijak kapan harus membeli dan kapan harus menahan diri adalah bentuk sayang kepada diri sendiri dan keluarga dalam jangka panjang. Karena pada akhirnya, ketenangan pikiran, rasa aman, dan melihat tabungan tetap terjaga seringkali terasa jauh lebih melegakan daripada sekadar kepuasan singkat saat membawa pulang belanjaan baru. Mungkin selama ini kita terlalu sibuk memikirkan bagaimana cara agar uang belanja cukup, padahal kunci utamanya ada pada kedisiplinan dan keberanian kita untuk berkata tidak pada keinginan sendiri. Mari kita sedikit mengkritik diri sendiri. Apakah selama ini kita benar-benar kurang uang, atau sebenarnya kita hanya kurang bijak dalam mengelola apa yang sudah ada di tangan? Jangan sampai kita terlalu keras bekerja mencari uang, tapi lupa memperhatikan kemana uang itu pergi setiap harinya karena pengelolaan yang serampangan. Ingatlah bahwa ibu adalah Menteri Keuangan sekaligus manajer operasional paling hebat di rumah tangga ibu sendiri. Tidak perlu merasa gagal jika hari ini masih ada kesalahan dalam mengatur keuangan, karena yang paling penting adalah kemauan kita untuk terus memperbaiki diri setiap harinya. Tetaplah semangat dan optimis, karena setiap sen yang ibu hemat hari ini adalah investasi besar untuk masa depan keluarga yang lebih sejahtera dan bahagia. Sampai jumpa di pembahasan selanjutnya yang pastinya akan membuat ibu jadi ibu rumah tangga yang semakin cerdas dan bijak dalam mengelola keuangan keluarga. Demikian, terima kasih sudah mendengarkan ceritaku kali ini. Sampai ketemu lagi di cerita-cerita berikutnya. Tetap semangat ya, ibu-ibu semua.